Kortas Tipikor Polri resmi melimpahkan berkas perkara ex-Jampitsus Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Langkah ini diambil sebagai bentuk sinergitas dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam menuntaskan dugaan perkara secara akuntabel. Penanganan 3 kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah menemui babak baru. Semula, perkara ini ditangani kepolisian, kini bergeser ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Kepala Korps Tindak Pidana Korupsi Polri Inspektur Jenderal Toto Suharyanto menyatakan, pihaknya telah melimpahkan 3 kasus dugaan korupsi beserta 2 tersangka, yakni mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan pihak swasta bernama Don Rito. Dalam perkara ini, Febri Adriansyah dijerat pasal korupsi dan pencucian uang saat dirinya menangani kasus PT Asabri, Krakatau Steel, serta pasokan batubara. Sementara Don Rito diduga berperan sebagai aktor pencucian uang dari hasil korupsi tersebut. Kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Menanggapi pelimpahan tersebut, pelaksana tugas Jampitsus Rudi Margono menyatakan pihak yang menerima secara formil dan berkomitmen akan menjaga profesionalisme. Kita akan memastikan profesionalisme dalam penanganan perkara itu. Makanya kita sampaikan tadi, dengan pelimpahan tidak begitu lepas, tapi kita tetap sinergi. Ya tadi terkait dengan kriminalisasi alat bukti, barang bukti, sinergitas untuk memastikan penanganan perkara ini betul-betul profesional, menunjukkan asas praduga bersalah, sehingga ada kepastian dalam penyelesaiannya. Ujian berat kredibilitas kini berada di tangan Kejaksaan Agung. Komisi 3 DPR RI kini resmi membentuk Panitia Kerja atau Panja. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menegaskan, Panja akan menjadi mata publik untuk memastikan perkara ini berjalan objektif dan bebas friksi. Dalam kerja kedepannya, Panja ini akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum, ya, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ya, hukum ditegakkan, hak si para tersangka tentu juga diberikan, ya. Mungkin itu. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman menilai, langkah Polri melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan sudah tepat demi menekan kegaduhan antar institusi. Boyamin berharap Kejaksaan bisa membuktikan independensinya di koridor hukum. Karena apapun kalau perkara ini ditangani oleh kepolisian akan ada hambatan karena apapun nanti dilimpahkan kepada kejaksaan. Nah, kalau ini dilimpahkan kepada kejaksaan, maka akan ditangani kejaksaan terhadap pihak-pihak atau oknum kejaksaan yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi sehingga tidak akan ada hambatan dan lancar. Karena kalau ini masih diproses oleh polisi, kesan bahwa ini ada pertentangan, ada perseteruan, ada persaingan, begitu akan kental. Dan juga bahkan akan terkesan saling membuka borok. Gitu. Sehingga tujuan pemberantasan korupsi tidak akan tercapai karena akan lebih banyak hiruk pikuknya, akan banyak pro kontranya, akan banyak negatifnya. Tapi kalau diserahkan, dilimpahkan kepada kejaksaan, maka pemberantasan korupsi akan menemukan jalannya sesuai koridor hukum, tidak gaduh, dan kemudian tujuan pemberantasan korupsi akan tercapai. Sekali lagi. Kini, publik menantikan kelanjutan proses hukum tersebut demi tegaknya akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum di tanah air. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.